Minggu pagi, BPBD Pangkep fokus cari 10 korban dan black box ATR 42500. Tim Search and Rescue, SAR, gabungan mengungkap mulai Minggu, 18 Januari 2026, hari ini, fokus mencari 10 korban dan black box pesawat ATR 42500 PKTHT di Pegunungan Bulu Saraung, 1353-1531 mdpl, perbatasan Pangkep Maros Bone, Sulawesi Selatan. Lokasi dugaan titik jatuhnya pesawat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, di punggung utara dan timur gunung tertinggi ke-6 di Sulsel, setelah Bawah Karaeng, 2830 mdpl. Dan Lompo Batang, 2874 mdpl. Laporan dari jurnalis Tribun di Baloci Pangkep Fahrizal Syam dan Nurul Hidayah dari Leang Leang, Maros mengkonfirmasi sejumlah fakta dan update terbaru. Lokasi posko SAR di Tompo Bulu berada di ketinggian 1100 mdpl. Kondisi kawasan Gunung Kars terjal, hutan vegetasi basah, dan kemiringan rata-rata 45 hingga 75 derajat. Embun dan halimun pagi, biasanya membuat jalan licin apalagi kalau hujan turun, ujar PLT Kepala BPBD SAR Pangkep M. Akbar Yunus, 53, di Pangkep. Hingga Minggu, 18 Januari 2026, pukul 1 WITA dini hari ini, posko SAR utama dipindahkan dari Desa Leang Leang, di Bantimurung, Maros ke Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Pangkep. Jarak tempuh dari posko Maros ke Pangkep sekitar 32 km. Relokasi dan mobilisasi ini diputuskan mulai pukul 21 WITA. Kepala BPBD Pangkep Akbar Yunus, 53, kepada Tribun, berharap hari ini, kawasan Bulu Saraung, Taman Nasional, Bantimurung, dan Kars Geopark Maros, Pangkep, tak turun hujan. Kita berdoa semoga pagi ini sampai siang, Bulu Saraung tak hujan, katanya di posko TRC SAR Pangkep, di Pangkajene, pukul 00.21 WITA. Dari pantauan Tribun, hujan rintik parsial masih turun di wilayah Baloci dan Bantimurung, sore hingga malam. Data dari BMKG dan situs aplikasi cuaca global, windy.com dan Weather Channel, memprediksi awan hujan ringan akan turun Minggu siang hingga Senin, 19 Januari 2026. Ditaksir, Selasa, 20 Januari 2026, pagi hingga sore ada bibit silokon hujan deras skala 8. 1 mm hingga 10,0 mm. Pesawat itu memiliki jumlah person on board, POB, sebanyak 10 orang. Sebelumnya disebut 11 penumpang. 3 tim dari Kementerian Kelautan, dan 7 lainnya pilot, kopilot, teknisi dan 2 pramugari. 10 update fakta ATR 42500 hingga Minggu pukul 00.30 WITA. 1. Sekitar 1.000 relawan dan warga fokus cari korban dan black box. 2. BPBD Pangkep sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan perakiraan cuaca hari Minggu dan Senin. 3. Kostrat TNI jadi pengendali dan komando posko dan tim pengendali. 4. Di hari 1 dan 2 pencarian udara, tim pencari terkendala ELT, Emergency Location Transmitter, pesawat yang tidak menyala. 5. Operasi SAR fokus pencarian 10 korban dan black box PKTHT pesawat ATR 42500. 6. BPBD Pangkep jadi tuan rumah posko pencarian ATR 400. 7. Sekitar 400 relawan SAR gabungan kini ditampung di 100 rumah warga Tompo Bulu dan Baleanging Baloci. 8. Siaga Kasdam 14 Hasanuddin tidur di Masjid Desa Tompo Bulu, Baloci bersama relawan SAR. 9. Jalur ke posko SAR Baloci ATR 42500 kemiringan 45-65 derajat. 10. Diperkirakan siang ini akan ada sekitar 1.000 relawan SAR nasional, wilayah dan warga sisir Gunung Bulu Saraung, perbatasan Maros Pangkep dan Bone. Searching kabut dan saat ini baru-baru hujan lagi, di lokasi hujan ini baru-baru udah reda dan kami akan menerbangkan lagi drone. Cuma tim drone akan mendekat dari lokasi titik koordinat terakhir yang dimana lost contact. Nanti tadi kita sudah koordinasi dengan pusat dari BCC, perkiraan sekitar 16 km dari titik koordinat untuk bladingnya. Pak, fokus pencariannya mungkin Pak, apakah sudah ada di sini titiknya? Iya, ada tadi titik-titik yang kita curigai dengan informasi dari masyarakat dan juga terlihat dari itu masih dicurigai. Kami belum bisa memastikan itu siapa tahu
hanya kabut atau seperti apa. Tetapi informasi selanjutnya akan kami Medannya sampaikan. Medannya apa Ya, itu, Pak? medan dari sampai sini sekitar 2 jam atau 3 jam dari titik sini harus melakukan berjalan secara infanteri. itu pegunungan Pak. Ya, pegunungan. Tapi sudah ada tim yang sampai ke sana, Pak? Ini Pak sudah berangkat tadi satu, ini mau berangkat lagi. Belum ada yang dikonfirmasi bahwa ada lokasinya di situ atau? Belum, masih sementara dicurigakan. Ini sementara kami monitoring juga, Pak. Perlu kami sampaikan bahwa benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim air surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya adalah analis kapal pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya pengelola barang milik negara. Dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Pesawat yang sedang dalam pencarian tersebut adalah jenis pesawat ATR 42500 yang dioperasikan oleh PT IAT. KKP tentu telah dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan pencarian pesawat air surveillance tersebut. Terkait hal pencarian dan penyebab insiden, kami serahkan seluruhnya kepada Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan. Jendela dan ekor ATR 42500 ditemukan tim SAR di wilayah Pangkep. Tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel. Temuan mulai dari jendela, badan, hingga ekor pesawat menjadi petunjuk penting dalam mempersempit area pencarian. Serpihan pertama ditemukan pukul 7.46 WITA berupa bagian jendela pesawat di koordinat 045548 LS 1194452 BT. 3 menit kemudian, pukul 07.49 WITA, tim kembali menemukan bagian badan pesawat berukuran besar. Pada pukul 7.52 WITA, informasi terbaru menyebutkan bagian punta pesawat telah terbuka dan ekor pesawat ditemukan di sebelah selatan lereng bawah lokasi kejadian. Seiring perkembangan tersebut, pergerakan unsur SAR terus disesuaikan, termasuk pergeseran SRU menuju titik prioritas. Pukul 8.02 WITA, serpihan besar kembali terpantau oleh SRU Aju melalui pemantauan udara menggunakan helikopter Caracal. Pukul 08.11 WITA, tim Aju menyampaikan kebutuhan peralatan tambahan berupa perlengkapan mountaineering untuk menjangkau lokasi dengan medan terjal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar sekaligus SAR Mission Coordinator, SMC, Muhammad Arif Anwar, menyebut temuan serpihan ini menjadi petunjuk penting dalam operasi SAR. Penemuan serpihan pesawat ini menjadi clue penting dalam mempersempit area pencarian. Tim SAR gabungan saat ini fokus pada pengamanan lokasi, pendataan temuan, serta penyesuaian taktik operasi sesuai kondisi medan, ujarnya pada tribun-timur.com di lokasi. Ia menambahkan medan lokasi kejadian cukup menantang dan memerlukan dukungan peralatan khusus. Beberapa titik berada di area lereng dan membutuhkan peralatan mountaineering. Keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama kami, tegasnya.